Saya ingin ke Mbak Bivitri, tampaknya ingin berkomentar. Silakan Mbak Bivitri. Iya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat fenomena ini tidak hitam putih, menunjuk pada 1, 2, 3 orang begitu ya. Tapi kita juga harus melihat situasi di mana memang hal-hal seperti ini, saya tetap menyalahkan sih Pak Jokowi sebagai presiden. Tidak menghentikan ini semua, tapi menurut saya kita harus membaca fenomena ini juga sebagai bagian dari bargaining politik dari banyak orang yang sebenarnya juga ingin mencari perahu-perahu ini. Jadi nggak bisa polos juga gitu. Kita melihatnya ini semata-mata hanyalah persoalan betul-betul ingin memundurkan 3 periode dan lain sebagainya. Tapi saya juga ingin memberikan catatan bahwa kita tetap harus menganggap serius. Kenapa? Karena apapun tujuannya, apakah hanya untuk bargain Pak Jokowi akhirnya akan mengendorse siapa, ini akan kemana dan lain sebagainya, ataupun benar-benar ingin mengamandemen undang-undang dasar kah atau sekedar menunda pemilu dan lain sebagainya, tetap saja pada akhirnya yang dirugikan adalah warga, kita yang dirugikan. Karena kan kita jadi kebingungan nih, kita bahas lagi bukan hanya kita tapi saya yakin semua perbincangan politik akan punya dampak terhadap ekonomi, terhadap kepercayaan, terhadap jalannya pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek pembangunan dan lain sebagainya di banyak tempat di negara ini. Nah, jadi balik lagi, apakah kemudian Pak Presiden satu harus menghentikan atau tidak? Jawabannya adalah harus. Nah, ini dengan itu kita akan melihat apakah Pak Presiden betul-betul orang presiden yang memegang teguh konstitusionalisme atau tidak. Oke. Nah, ini Pak Jokowi juga sudah merespon tentunya beberapa kali. Memang isu ini sempat muncul beberapa kali pemirsa. Dan Pak Jokowi pun juga sudah merespon. Kita lihat dulu capturean seperti apa respon dari Pak Joko Widodo menanggapi beberapa hal ini termasuk pada perpanjangan jabatan presiden berikut ini. Ya, ini judulnya adalah Jokowi tegaskan tolak 3 periode, konstitusi tidak membolehkan, sesuai yang disampaikan oleh Mbak Bivitri tadi di awal kita berdialog. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan, usulan Presiden 3 periode menjerumuskan saya, sejalan dengan disampaikan Bang Noel tadi bahwa banyak parasit-parasit politik yang nggak punya beban begitu tadi ya. Pembajak malahan begitu ya. Nah, ini tadi adalah beberapa respon dari Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi juga menolak loh di sini Bang Ray Rangkuti. Tapi harus lihat garis waktunya loh. Dan apa yang dia respon. Jadi 2 cuplikan tadi, tapi kan kemudian ada lagi. Benar-benar harus dilihat waktunya, kapan itu diucapkan. Dan pada akhirnya sebenarnya membebaskan juga. Nah, untuk membicarakan ini, menurut saya ini kepala negara dan kepala pemerintahan. Orang-orang seperti Pak Mahfud, Pak Bahlil maupun siapapun yang membicarakan ini, semuanya sebenarnya bisa ditegur dengan bilang, Anda melanggar etik. Karena etik bilang Anda harus mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Kita dapat poinnya. Kita dapat poinnya, Mbak Bivitri silakan Bang Rangkuti. Iya, itu yang juga membingungkan kita kan. Presiden sudah mengatakan sikapnya nggak setuju, tetapi loh kok lingkarannya tetap berbicara tentang ini. Nggak ada isu ini yang muncul kecuali dari lingkarannya. Lingkaran dari Pak Jokowi. Oke, baik. Sekarang jadi apa sebetulnya yang sedang diskenariokan? Kita nggak tahu. Kalau betul-betul Pak Jokowi mengatakan saya nggak setuju, ya itu udah jelas isyarat kepada para pembantunya agar tidak lagi berbicara tentang 3 periode. Nah, sekarang diulangi lagi oleh Pak Mahfud berdasarkan atas dasar kebebasan demokrasi. Loh, kalau kita mau mengatakan kayak begitu nanti ada menteri mengatakan udahlah kita turunkan saja nih presiden. Boleh enggak atas nama demokrasi? Kan kira-kira gitu, karena kebetulan juga para pembantu presiden ini kan ketua partai. Saya akan instruksikan deh, gitu ya. Ini wacana dong, kata dia juga. Gitu. Artinya demokrasi ini juga punya etika, gitu. Nggak bisa, apalagi Anda sebagai presiden. Saya udah berkali-kali mengatakan sederhana sebetulnya kalau betul-betul presiden mau nunjukkan ketidaksukaannya pada isu ini. Bilang aja kepada publik, siapa lagi dari pembantu saya yang berbicara 3 periode, saya akan berhentikan. Silakan Bang Abalin. Sesudah itu Kak. Iya, itu makanya saya bilang dari awal, kita mesti by data. Supaya tadi benar Mbak Yu itu. Statement kapan ini dikemukakan, kemudian statement kapan kita jadikan sebagai barometer dalam perbincangan politik di dunia maya maupun dunia nyata.
Jangan seperti Ali Mukhtar, foto sakit 5 tahun lalu, hari ini dibully habis-habisan karena habis sebut Wali Songo, kemudian jatuh sakit. Supaya kalian tahu nih, saya sehat nih, ada di dua sisi. Bang. Itu kenapa penting perkaranya. Kayak tadi sih, tokoh publik luar biasa ini, Noel ini kan menyebutkan, berkali-kali kan Presiden menyampaikan, apakah Mbak Yu dan teman-teman tidak tahu bahwa Presiden itu tidak menegur para menterinya? Saya hadir, saya lihat, Presiden tegur. Terus apa lagi yang mau dibincangkan dengan sikap dan tunggu Rai. Rai, dengar dulu saya bicara. Dengar dulu. Oke, kita kasih Bang Ngabalin dulu. Kita ngasih Bang Ngabalin dulu. Makanya saya bilang perbincangan ini tadi sekali lagi Mbak Yu ahli tata hukum negara tuh menjelaskan mesti dilihat dari waktu, tanggal, hari, jam. Supaya rakyat juga itu bisa tercerahkan dari semua perbincangan kita. Kalau semua begini diarahkan kepada Presiden, saya kira kita juga tidak terlalu arif melihat perkara ini gitu loh. Bang Ngabalin, berarti untuk yang sebelumnya yang 3 periode sudah ditegur yang bersangkutan, apalah itu isu lainnya juga sudah ditegur. Tapi untuk yang terakhir ditegur, itu pertanyaannya juga. Ini Bang Ngabalin bilang ditegur loh, Bang. Tidak mungkin Rai tahu ditegur atau tidak karena orang memimpin negara itu dia punya etika juga. Kalau betul-betul ditegur oleh Presiden, mengapa masih muncul-muncul lagi? Saya kasih tahu nih, coba TV One pancarkan. Yang disampaikan Pak Mahfud bagaimana sekarang? Coba pancarkan itu di layar TV One dua sisi supaya kita analisa. Sebagai orang-orang yang pernah belajar komunikasi kita analisa seperti apa itu pernyataannya. Jadi jangan tahun-tahun politik ini terus digoreng terus. Pernyataan Pak Mahfud itu maksudnya. Iya, kita mau tahu soal pernyataan Pak Mahfud bagaimana kemudian respon dari Istana, Bang? Saya ini hari-hari ada di Sulawesi Tenggara ya. Di dapil saya harus bilang seperti itu. Supaya maksud saya tidak banyak juga orang yang menyaksikan. Mbak Tisa dari lubuk hatiku yang paling dalam, saya minta coba teman-teman pancarkan itu di layar. Supaya kita analisa dengan baik. Boleh kita play lagi screen grabnya? Yang statement dari berkaitan dengan Pak Mahfud mungkin? Kita tunggu dulu nih Bang ya. Ya, yang kedua sebetulnya kalau teman-teman setuju juga harus kita minta pernyataannya Pak Mahfud malam ini. Karena apa yang disampaikan Pak Mahfud, bagaimana teman-teman ahli tata hukum negara, analisa, pengamat dan lain-lain sebagainya, bagaimana melihat apa yang disebutkan ini? Saya sudah mengatakan punya pengaruh tadi, atau tidak? Nah ini nih statement dari Pak Mahfud nih, bahwa kemudian ada, kita baca dulu nih Bang, yang Pak Mahfud dulu Bang, yang kemarin ketika menyampaikan speech-nya di sebuah rapimnas, bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak, kita tidak bisa menghalanginya. Ketika ketua partai politik parpol, kelompok masyarakat tertentu berwacana, itu harus diperpanjang, yang kaitannya dengan kita bicarakan malam hari ini, itu kan tidak melanggar hukum. Apa, di mana salahnya ini pernyataan? Saya mau katakan. Ayo. Saya mau katakan. Oke, coba. silakan Bang Rey. Pertama ada 2. Pertama adalah soal itu di luar pemerintah. Nggak ada isu ini keluar dari luar pemerintah. Isu ini berputar pernyataan dari Mahfud MD sang profesor doktor datang dari Bahlil adalah udah selesai itu. Yang pemerintah menterinya udah selesai. Nggak usah diulang-ulangi itu. Ketua Partai Golkar, keempat Ketua Partai PKB, kelima Ketua Partai Umum PAN. Seluruhnya adalah anggota. Kapan itu peristiwa? Zaman kapan? Prasejarah atau zaman sejarah sudah itu? Februari 2022. Udah selesai ini barang Februari. Mereka mengatakan itu. Dan itu pertama, itu artinya mengatakan kepada kita tidak betul isu soal ini datangnya dari luar pemerintah. Saya udah mengatakan dari awal, ini munculnya dari lingkaran istana. Orang udah selesai, orang menganggapnya selesai, muncul lagi dari istana gitu. Termasuk di dalamnya adalah Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Oke, baik. Itu pertama. Yang kedua, kalau Pak Mahfud mengatakan itu hak demokrasi, orang boleh berbicara untuk berbicara sesuatu yang melanggar konstitusi atau yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka saya tanyakan tadi, boleh nggak kalau ada menteri sekarang ini yang bersama dengan Pak Jokowi mengatakan, Pak Jokowi kamu mundur aja deh gitu. Baik. Boleh nggak tuh? Jangan-jangan dari menteri. Kita orang luar hari-hari saja menuduh presiden dengan berbagai macam tuduhan. Hak biasa saja. Apa mereka ditangkap? Apa tidak boleh mereka punya hak demokrasi? Nggak ditangkap. Tidak ada masalah. Bang, kita fokus dulu Bang ke soal perpanjangan dulu. Terus Bang, bagaimana respon dari Pak Presiden terhadap statement dari Pak Mahfud di mana tadi? masalahnya? Kalau ada menteri yang mengatakan ini logikanya loh. Kalau ada menteri yang mengatakan itu boleh apa enggak? Itu satu. Yang kedua, tidak mungkin kalau ada menteri tidak presidennya mundur, tidak mungkin. Kita nanti akan lanjutkan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Dua Sisi.